Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Iswanto. Saya berasal dari MN20H Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis konveksi topi dan bordir Pak Marwan. Fenomena umum. Usaha konveksi merupakan usaha yang diminati banyak orang. Orang-orang di kampung saya banyak yang belajar menjahit dan beberapa modifikasi dalam membuat berbagai pakaian. Pakaian jenis kaos, kemeja, celana, jaket, dan pakaian jenis lainnya diproduksi oleh usaha yang dinamakan konveksi. Masalah kurangnya minat para customer dalam penggunaan topi dalam kehidupan sehari-hari memberi tantangan buat para pengrajin topi untuk berinovasi. Tujuan dari inovasi ini adalah agar menarik para customer untuk menggunakan topi dalam kehidupan sehari-hari. Kajian aspek legal. Nama usaha konveksi Pak Marwan yang beralamatkan di Kampung Kerajaan RT 01 RW 01 Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah surat izin usaha dari konveksi Pak Marwan. Lalu ada struktur modal usaha. Yang pertama ada bangunan atau gedung yang memiliki nilai sebesar 300 juta rupiah. Lalu ada kendaraan sebesar 120 juta rupiah. Dan yang ketiga ada bahan baku yang membutuhkan modal 30 juta rupiah. Lalu mesin 140 juta rupiah. Dan bahan lainnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Total dari keseluruhan modal usaha ini adalah 600 juta rupiah. Lalu berikutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama adalah analisis potensi. Lalu yang kedua ada peluang pasar. Yang ketiga estimasi permintaan pasar. Yang keempat ada analisis segmen pasar. Yang kelima ada analisis bauran pemasaran. Di dalam bauran pemasaran ini ada 4 ketentuan, yaitu ada produk atau price harga, place tempat atau promotion atau promosi. Aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama ada analisis pasar di masa depan. Lalu yang kedua ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang ketiga ada simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Kajian aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama dukungan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua ada dukungan pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada dukungan pengembangan keahlian masyarakat sekitar. Aspek lingkungan. Minimnya persaingan konveksi topi di daerah ini membuat perusahaan ini masih tetap stabil. Lalu ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama ada pemilihan lokasi, lalu tata letak. Yang ketiga sarana dan prasarana. Yang keempat ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang kelima ada SDM yang dibutuhkan. Lalu ada aspek finansial. Di aspek finansial ini ada beberapa tahun, yaitu dari tahun 2022 sampai 2026. Yang tahun 2022 itu IAT-nya sebesar 400 juta rupiah dan penyusutannya adalah 60 juta rupiah, kas bersihnya 460 juta rupiah, lalu diskon faktornya 0,833%, lalu PV kas bersihnya sebesar 406 juta 180 ribu rupiah. Di tahun 2023 IAT-nya naik sebesar 420 juta rupiah, penyusutannya masih sama 60 juta rupiah, lalu kas bersihnya sebesar 480 juta rupiah, diskon faktornya sebesar 0,694%, PV kas bersihnya sebesar 333 juta 120 ribu rupiah. Di tahun 2024 mengalami peningkatan lagi, itu 440 juta rupiah, lalu penyusutannya 60 juta rupiah masih tetap, lalu kas bersihnya sebesar 500 juta rupiah, diskon faktornya sebesar 0,579%, PV kas bersihnya 289.500 rupiah. Di tahun 2025 IAT-nya naik lagi sebesar 460 juta rupiah, penyusutan sebesar 60 juta rupiah, kas bersihnya 520 juta rupiah, diskon faktornya sebesar 0,482, PV kas bersihnya sebesar 250 juta 640 ribu rupiah. Lalu terakhir tahun 2026 IAT-nya sebesar 450 juta rupiah, penyusutannya masih 60 juta rupiah,
kas bersihnya sebesar 560 juta rupiah, diskon faktornya sebesar 0,402%, PV kas bersihnya sebesar 225 juta 120 ribu rupiah. Jumlah PV kas bersih semua dari tahun 2002 sampai 2026 adalah 1.504 juta 560 ribu rupiah. Jika kas bersih tiap tahun berbeda, total PV kas bersih sama dengan 1.504.560 ribu rupiah. Total PV investasinya sebesar 600 juta rupiah, NPV-nya sebesar 904 juta 560 ribu rupiah. NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak atau baik. Lalu Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan PV kas bersih dibagi PV investasi dikali 1%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI ada sebagai berikut. PI sama dengan 1.504.560.000 dibagi 600 juta dikali 100% sama dengan 2,5 kali. PI lebih besar dari 1 maka diterima baik. Kesimpulan aspek keuangan. Yang pertama adalah alat ukur yang terdiri dari payback period yang hasil pengukurannya 3 tahun sampai 9 bulan, hasil pengukuran 4 tahun, keterangan sangat baik. Lalu average rate of return atau ARR, hasil pengukurannya 58%, hasil pengukuran 50% baik. Lalu net present value atau NPV, hasil pengukurannya sebesar 904.560 ribu rupiah, hasil pengukurannya 100 juta rupiah, keterangannya baik. Profitability Index PI, hasil pengukurannya dengan 2,5 kali, hasil pengukuran 1,1 kali, keterangannya baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau